A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya, semuanya sehat Bu, Pak? Alhamdulillah. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu pernah nggak dijanjiin sama suami pergi jalan-jalan tiba-tiba batal, Bu? Pernah nggak Bu dijanjiin mau beliin emas tiba-tiba nggak jadi, Bu? Pernah nggak Bu dijanjiin mau beli mobil baru nggak taunya nggak jadi, Bu? Sakit hati nggak, Bu? Aduh, pelajaran buat kita nih Pak, suami-suami. Pak, Bapak pernah janji gak sama istri, Pak? Nggak pernah saya. Masa? Bapak bohong? Betul. Pernah Pak? Gak pernah sama sekali. Alhamdulillah, selamat Pak. Mudah-mudahan akan terus tidak berjanji dengan istri, tapi gak beliin apa-apa juga lagi ntar. Bahaya enggak ya Pak ya? Masya Allah. Nih hari ini nih, tema yang kita bahas hari ini adalah bagus banget nih ya. Buat para suami, buat saya juga pelajaran pribadi ini kita akan mendengarkan lebih baik lagi. Temanya adalah janji-janji melulu. Tuh 2, 3, janji-janji melulu. Ibu-ibu seneng gak Bu dijanjiin? Ada yang seneng, ada yang enggak. Yang seneng angkat tangan, Bu. Seneng ya Bu ya? Walaupun janjinya palsu ya Bu ya? Tetap seneng dijanjiin. Ya Allah. Lalu itu langsung aja nih kita minta yang pertama kepada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz, mau izin Pak Ustadz. Saya mau nanya dulu sebelumnya. Pak Ustadz suka janji gak sama istri? Suka banget. Aku paling suka menjanjikan kepada istri. Menjanjikan kebahagiaan hingga masuk ke dalam surga. Allah, aduh lemes banget dengernya sampai Bu ya. Oh meleleh katanya. Pak Ustadz, coba nih Pak Ustadz dijelasin satu persatu Pak Ustadz. Apa saja sih sebenarnya Pak Ustadz hal-hal yang menyebabkan suami mengingkari janjinya? Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang janji. Kenapa banyak orang ingkar janji? Disebabkan karena situasi, karena tidak tahu, dan bisa jadi itu karakternya. Hati-hati, kalau ketiga-tiga ini sudah masuk pada seseorang atau salah satu dari ketiga ini menyebabkan dia ingkar janji, ini bahaya. Karena situasi ini menyebabkan orang kadang-kadang terpaksa menjanji. Atau karena tidak tahu. Ini hati-hati. Mohon maaf kepada siapapun. Makanya jangan pernah menjanjikan sesuatu pada seseorang. Bisa jadi, I'm sorry everybody. Bisa jadi kita sudah lupa. Tapi yang dijanjikan ingat terus. Betul. Ini apalagi anak kecil. Saya itu tidak enak sekali kemarin orang langsung ngambek. Karena bukunya dicoret-coret sama adiknya. Saya bilang nanti dibeliin. Enggak, apa selalu begitu? Nanti. Lupa. Aduh, berarti saya pernah menjanjikan. Makanya, kalau berada pada situasi sebagai sosok suami, pada umumnya orang akan berkata, suka menjanji sang suami. Dan memang perempuan selalu mau dijanji. Makanya banyak laki-laki senantiasa ingkar janjinya karena ketidakmampuannya, sehingga dia berusaha untuk mengangkat derajatnya lewat ingkar janji. Yang kedua, menjaga gengsinya karena tidak sesuai harapan. Ibu, ada wanita nanti dibangkitkan di hari kemudian bersama dengan Fir'aun. Kenapa? Karena memaksa suami di atas kemampuannya. Ibu, jangan paksa suami ya. Lihatlah kemampuan suami. Kadang-kadang kalau suami itu terpaksa karena gengsinya, wah itu sana sudah diganti kursinya. Terpaksa suami, mohon maaf, saya tidak katakan banyak suami yang korupsi gara-gara istrinya yang memaksa. Bisa jadi juga ya. Betul. Kira-kira bisa jadi Bu? Bisa. Oh berarti ibu-ibu yang mengaku sendiri. Yang ketiga, karena tidak dapat memenuhi saat itu yang dijanjikan, sehingga dia terpaksa ingkar janji.
karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhannya pada saat itu, sehingga dia terpaksa ingkar janji. Daripada istrinya ngambek, daripada rumah tangganya buyar, perasaannya, mohon maaf kepada siapapun, wanita itu walaupun tidak dibuktikan, dia sudah bangga karena sudah ada usaha dari sosok suami untuk memberikan perhatian. Ya Bu ya? Perhatian itu. Betul, walaupun Ustaz. dijanji sebenarnya perempuan mau, tapi jangan selalu begitu. Betul. Tapi sebenarnya juga laki-laki juga nggak mau janji-janji Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang karena mungkin para istrinya ini memaksa, sedangkan pada saat itu dia belum ada, ya udah deh insya Allah ya. Nanti tunggu habis awal bulan Bagus gitu kata-kata ya. Fadli. Iya. Insya Allah. Iya. Harusnya Karena ada kata-kata itu. melibatkan Allah dalam setiap janjinya, sehingga insya Allah akan dibantu oleh Allah atas Amin. setiap untuk memenuhi janjinya. Tapi kalau memang ada orang memang sedikit-sedikit dia senantiasa mengubar janji, itu bahaya. Karena disebabkan jangan sampai pada saat itu mungkin dia sudah berada pada posisi orang munafik yang sedikit-sedikit menjanji, pada dasar sebenarnya dia sebenarnya tahu kalau dia tidak mampu memenuhi janji itu. Tapi kenapa dia harus mengubar janji? Kalau memang tidak bisa memenuhi janji, tidak usah menjanjikan. Betul. Kenapa harus besar pasak daripada tian? Iya, Padahal kan kita bisa saja berkata saya Iya, tidak iya. mampu. Betul. Tapi kenapa harus menjanjikan? Iya, Kan iya. kalau menjanji bisa bertumpuk, Iya, bisa jadi hutang. Iya, Pak Dan Ustadz. kalau sudah dihutang itu bahaya. Iya, Pak Ustadz. Makanya itu saya sampaikan tadi. Iya, iya, Pak Ustadz. Mari, assalamualaikum. Iya, Udah habis waktunya. Makasih banyak Pak Ustadz Maulana. Tepuk tangan lu dong buat Ustadz Maulana. Ini tadi di awal sudah dijelaskan kenapa banyak laki-laki itu yang suka ingkar janji. Jadi sebenarnya kalau pada prinsipnya sebenarnya laki-laki juga nggak mau mengingkari janjinya ya Bu ya. Karena dia sayang kepada istrinya. Sayang nggak Bu suami ibu sama istrinya? Sama ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan semua yang nonton di sini nggak dijanji-janjiin sama suaminya. Amin. Nah ini selanjutnya nih kita dengarkan juga nih. Berbicara masalah janji. Apa saja sih sebenarnya ciri-ciri suami yang mengingkari janji? Mau tahu Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget, kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz ganteng nih, Ustadz Abdul Kafi. Tepuk tangan lo dong Bu. Silakan Ustadz Abdul Kafi. Perasaan saya tadi tidak ada gantengnya ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah tadi guru kita Ustadz Maulana sudah membicarakan, sudah menjelaskan tentang penyebab-penyebab suami yang sering ingkar janji. Nah sekarang kita akan berkesempatan membicarakan tentang ciri-ciri suami yang ingkar janji seperti apa sih? Yang pertama yaitu sering bicara tidak pasti. Maksudnya apa? Bicaranya nanti, kapan-kapan ya, nanti ya. Hati-hati. Orang yang sering seperti ini, nanti, kapan-kapan ya, tapi tidak berujung kapannya kapan. Nantinya nanti. Ini berarti dia mencirikan orang-orang yang sering membual, sering mengumbar janji, tapi tidak ada ujungnya. Maka orang yang berbicara tidak pasti, itu bisa disebut sebagai orang yang PHP, pemberi harapan. Nah, ibu-ibu di sini pernah nggak digituin Bu? Ketika suami bilang, ini dong, gini beli ini gitu. Terus ibu-ibu bilang, ini dong. Suaminya bilang langsung, nanti ya, kapan-kapan ya. Nanti aja, tapi nggak pernah dirasakan. Pernah nggak Bu? Pernah? Enggak. Alhamdulillah, berarti suaminya ibu soleh. Amin. Iya, itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Tidak ada ujungnya, tidak ada kepastiannya. Maka bagi ibu-ibu ketika dibual janji oleh suaminya, maka mintalah kepastian kapan. Kemudian yang kedua, apa? Nih, pelin-pelan dan sering gelagatnya itu berubah-ubah. Kadang bilang A, kemudian bilang B. Mama, nanti ya, insya Allah bulan depan kalau misalkan gajian, nanti kita bakal bayar. Nanti kita bakal jalan-jalan ke A, ke B, ke sini, ke sana. Ya, kemudian ini sulit jadinya. Ini pelin-pelan. Oh, besok aja deh, bulan depan aja deh, nanti aja deh. Nanti pelin-pelan kemudian berubah-berubah. Ini bisa menyebabkan yang namanya ciri-ciri orang yang ingkar janji suaminya. Kemudian yang ketiga apa? Bertele-tele dan banyak alasan. Ini banyak alasannya biasanya. Orang ngomong janji, kemudian ketika ditagih janjinya alasannya banyak banget. Maka Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang anak kecil, kemudian namanya Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir itu di tengah-tengah ada Rasulullah SAW memanggil.
memanggil tuh ibunya. Wahai Abdullah bin Amir, sini kemari, akan aku berikan kurma. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu berikan kurma atau tidak? Jika engkau tidak berikan kurma, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Innaki lam tu'atihi syai'an. Apabila kamu tidak memberikan sesuatu untuknya, kata bats alaiki kidbatan, maka engkau akan dicap sebagai pembohong. Itu terhadap anak, apalagi terhadap istri. Maka bagi para suami dan saya juga, pelajaran calon suami, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari ciri-ciri orang yang selalu berbuat ingkar janji. Amin ya robbal alamin. Amin. Promo sekalian ya, tepuk tangan dong buat Ustadz Abdul Kafi. Calon suami, calon istrinya belum ada Ustadz. Belum. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya hari ini tema kita yang kita bahas nih. Jangan janji-janji terus nih, pelajaran buat saya juga sebagai suami. Saya dulu suka janji sama istri, tapi setelah tahu bahwa janji-janji itu banyak mudaratnya, saya lebih baik sekarang kalau ada waktu ayo kita jalan. Kalau nggak ada waktu saya nggak mau janji gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya giran ada ayo kita beli, kalau giran nggak ada saya nggak mau janji. Nih alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan ada narasumber kita di sebelah kiri saya ada Ustazah Sifa, tepuk tangan dulu dong. Ustazah Sifa, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana suami, sehat? Suami sehat semua. Alhamdulillah ya. Makin kurus apa makin subur suami ini? Gimana ya? Gimana? Menurut Mas Fadli? Alhamdulillah sehat semuanya, yang penting ya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Nanti Ustazah Sifa ini akan memberikan tausiah juga kepada kita semuanya. Tepuk tangan dong Bu sekali lagi buat Ustazah Sifa. Nah selanjutnya di sebelah kiri saya juga nih ada bintang tamu kita ini yang tadi nyanyi suaranya bagus banget Bu. Siapa ya Bu ya namanya ya Bu ya? Evi Musamba, tepuk tangan dulu dong Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Kodong kabarnya Ki? Alhamdulillah baik Jiko dong. Baik Jiko Dong, saya bisa kan, hebat juga ya saya. Evi gini, punya pengalaman gak yang bisa di-sharing? Mungkin ada temen yang punya suami, suka curhat. Biasanya kan cewek-cewek suka curhat-curhatan ya Bu ya? Biasanya suka kayak gitu. Nah ada gak yang curhat sama Evi, kalau suami ini suka janji-janji terus gak pernah ditepatin. Ada gak kenyataan seperti itu? Iya ada. Ada ya? Evi ada salah satu teman dekat sama Evi. Dia udah bersuami, udah punya suami dan suka janji sama dia. Dan dia itu janjinya itu kayak gitu. Mau beliin ini, tapi nggak ditepatin. Oh, kasihan Kayak banget gitu. ya. Terus istrinya perasaannya gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Ya pasti sedih, pastinya sedih. Dia merasa, aduh selalu dijanjiin tapi nggak pernah ditepatin. Pengen satu kali aja janjinya tuh ditepatin. Ya Allah, sedih banget sih. Nauzubillah summa nauzubillah ya Bu ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi pengalaman buat semuanya nih, buat para suami yang ada di rumah nih yang lagi nonton Islam itu Indah. Ayo, jangan janjiin terus istrinya, kasihan tuh. Tadi ada curhatan temennya Evi Musamba bilang bahwa dia kecewa sekali sama suaminya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang seperti itu. Nah, sekarang kita cari tahu juga nih. Ustazah Sifa, mohon izin waktunya boleh maju ke depan nih. Kita berbicara masalah dampak nih. Tadi kan banyak kekecewaan ya. Kalau kita berbicara tentang suami yang suka ingkar janji kepada istrinya. Ada dampak buruk bagi seorang istri. Mungkin ya jika suaminya mengingkari janji selain kekecewaan. Mungkin ada lagi yang lain. Silakan, mohon izin waktunya. Saya mulai langsung ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Berbicara tentang janji. Bu, Ibu, suami itu juga manusia. Suami kita juga manusia, kadang salah, kadang benar. Tapi ketika dia mengingkari janjinya, kita lihat dulu konteksnya. Dalam hal apa? Kalau yang dia ingkari janjinya sangat fatal, maka disinilah timbul kekecewaan buat kita. Betul atau tidak? Nah, perempuan, an-nisa dalam bahasa Arab. Para ulama mengatakan, al-mar'ah kal-mir'ah. Perempuan itu ibarat kaca. Kaca kalau kotor sedikit, tergores sedikit, dilihatnya nggak indah, Bu. Betul atau tidak? Betul. Ketika seorang suami mengajarkan kepada istri, dengan hal yang buruk, meluruskannya dengan sangat kencang, maka kaca itu akan pecah. Tapi kalau enggak dibersihin tuh kaca juga kotor. Apa dampak buruk bagi suami yang suka mengingkari janjinya kepada istri? Satu, yang pertama, catat nih.
Yang pertama apa? Hilangnya romantisme dan keharmonisan antar suami dan istri. Halo? Hilangnya romantisme. Dulu sebelum suaminya ingkar janji, kalau pulang, baru pulang cium tangan, papa sehat, mau minum apa pak? Mau mana duluan, dapur, kasur, apa sumur? Kan begitu bahasanya ya. Itu masih harmonis karena belum ada ingkar janji di antara keduanya. Yang pertama, hilangnya romantisme, dari panggilan saja sudah berbeda. Dulu sebelum ingkar janji panggilannya ayang babes, my darling. Suaminya kalau pulang bilang ibuku, istriku, ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Walaupun kadang-kadang bininya pipinya nggak merah. Kalau nggak merah pakein blush on aja dikit ya Bu ya. Nah itu yang pertama, hilangnya romantisme atau keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, hilangnya kepercayaan seorang istri terhadap suami. Akhirnya suaminya berjanji apapun istrinya tidak akan percaya. Contoh seperti ini, ibu dulu sebelum menikah biasanya suaminya banyak bergombal, namanya laki-laki. Sebelum menikah kata suaminya, wahai adindaku di Villa Jingga, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Gara-gara engkau abang banyak utang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, yang ada ngompol yang banyak. Itu banyak gombal, banyak janji. Nanti kalau udah nikah maaf ya, maharnya cuma 10 gram. Tapi insya Allah nanti kalau kita sudah menikah, berapa ratus gram akan papa kasih. Janji, tapi ternyata tidak ditepati. Itu yang pertama. Yang pertama tadi hilangnya keharmonisan. Yang kedua, hilangnya kepercayaan istri terhadap suami. Tiba-tiba suaminya janji, mah insya Allah minggu depan papa kasih uang belanja 20.000. Senang atau enggak? Senang atau enggak? Ternyata suaminya ingkar janji. Begitu minggu depan bukan 20.000 yang dikasih, tapi 20 juta. Ibu marah apa enggak? Ingkar janji bukan? Tapi ingkar janjinya dalam hal kebaikan yang kedua. Ya, yang ketiga, ketika suami sudah berbohong kepada istri, tidak menepati janjinya kepada istri, maka setan gampang mengganggu hubungan rumah tangga di antara keduanya. Ada 9 setan yang mempunyai tugas masing-masing dalam mengganggu manusia. 2 di antaranya, 1 a'war, yang kedua dasim. A'war ini setan yang mengganggu rumah tangga, tugasnya membuat suami istri berselingkuh. Ini a'war. Yang kedua dasim. Dasim ini yang menghadirkan percekcokan atau perkelahian di antara suami istri. Makanya kalau kita lagi bertengkar sama suami, cepat-cepat ambil wudhu, cepat-cepat kita istighfar. Astagfirullahalazim. Biarpun gini-gini juga laki kita, Bu. Ya. Tapi kalau sudah hilang kepercayaan, yang tadinya indah melihat wajah suami kita 11-12 sama Ustadz Maulana lah. Ya. Ketika udah ingkar janji, ya udahlah. Udah enggak 11-12 lagi sama Ustadz Maulana. Betul begitu Ustadz ya? Jadi ini adalah hal-hal atau dampak buruk yang didapat oleh seorang istri jikalau suaminya ingkar janji terhadap dirinya. Tadi yang pertama adalah hilangnya harmonis dalam keluarga atau romantisme. Yang kedua, hilangnya kepercayaan istri. Yang ketiga adalah mudahnya setan merajuk dan merayu kedua suami istri sehingga nantinya bertengkar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa yata'allamu nama yadurruhum minhuma bainal mar'i wa zawjih. Allah akan ganggu suami istri dengan memberikan percekcokan, perkelahian bagi 2 orang suami istri yang sedang bertengkar atau merajut kasih. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang bersifat buruk. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ustazah Sifa selalu janjiin apa sama suami? Janjinya apa ya? Kalau Ustazah Sifa sering dijanjin gak sama suami? Ya, sering juga. Pasti nama istri sering ya Bu ya, Paling sering dijanjiin sama suami apa? Ya dijanjiinnya insya Allah rumah tangga ini akan sampai ke surga nantinya. Amin, luar biasa. Ustazah Sarina Sution. Mana ada orang ya? Enggak ada. Di rumah lagi nonton. Di rumah lagi Kalau lagi nonton. nonton Ustazah Sarina Sution. Masya Allah. Mudah-mudahan komitmen janjinya. Amin.
dipenuhi. Amin amin ya robbal alamin. Ini masya Sama Allah saya ya, juga, luar biasa sama Pak istri Ustadz ya. saya. Iyalah pokoknya semuanya deh. Tapi tadi ingat dicatat baik-baik bahwa istri tadi itu bikin kecewa. Selain kekecewaan itu yang pertama hilang keharmonisan keluarga. Yang kedua istri nggak percaya lagi sama suami. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi adalah berakibat perceraian karena diganggu oleh syaitan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini buat jamaah yang di rumah nih. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih ada tausiah dari Ustadz Abdul Kafi tentang apa sajakah dampak buruk bagi suami jika ia sering mengingkari janji. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada penampilan dari Nas Indonesia yang akan membawakan sebuah lagu yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Bila bicara, bila berjanji, bila dipercaya. Berbicara berdusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat. Tanda-tanda munafik, berbicara berdusta. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini janji-janji melulu. Ya, dengan bintang tamu kita di sebelah kiri saya ada Ustazah Syifa dan juga ada Evi Masamba. Buat jamaah yang di rumah baru bergabung ini bagus banget ya, dicatat baik-baik bahwa tadi sudah sedikit disimpulkan bahwa berbicara tentang janji kepada istri ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi kalau tadi diingatkan oleh para narasumber kita bahwa lebih baik berjanji juga yang jelek dulu, tapi nanti hasilnya yang baik ya, yang bagus. Masya Allah. Bu, nanti uang belanja 20.000 ya, nggak tahu dikasih 20 juta. Senang nggak Bu kalau kayak gitu Bu? Amin, Masya Allah. Ini langsung aja deh kita lanjutkan lagi dengan tema kita hari ini. Kita akan mendengarkan tentang apa saja dampak bagi suami. Kalau tadi sudah dibahas dari istri ya. Sekarang dari sisi suaminya, bagi suami yang ingkar janji terhadap istrinya. Untuk itu langsung aja Ustadz Abdul Kafi. Mau izin waktunya, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Abdul Kafi. Silakan. Terima kasih Mas Fadli. Jamaah pemirsa Islam itu Indah yang dimuliakan Allah, tadi sudah menjelaskan tentang dampak istri. Sekarang kita membahas tentang dampak suami. Apa saja dampak-dampaknya apabila suami sering ingkar janji? Bahwa yang harus kita ingat, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa tidaklah sempurna iman seseorang apabila dia tidak bisa dipercaya. Dan tidak pula sempurna agama seseorang apabila dia sering tidak menepati janjinya. Maka itulah yang harus kita ingat. Maka Rasulullah SAW bersabda lagi, ahaqqus syurut an tuwaffu biha. Apa Bu? Sebaik-baiknya hak, sebaik-baiknya janji yang harus dipenuhi adalah apa? Yaitu mastahlaltum bihil furuj. Yaitu seseorang yang telah kamu halalkan, kalau bahasanya begitu Bu. Berarti apa? Istri. Maka bagi suami yang ketika dia tidak menepati janji-janjinya, dia ingkar janji, hanya membual, itu setelah melewatkan hak-hak yang paling utama diberikan kepada istri. Maka ada dampak-dampaknya. Apa saja? Tadi sudah dibahas. Yang pertama adalah hilangnya sakinah, mawaddah, warahmah. Hilangnya ketentraman, keharmonisan di dalam keluarga. Bahaya Bu, kalau misalkan suami atau pemirsa di sini mempunyai sifat yang ingkar janji, hanya membual, nanti ya, PHP Bu, hanya ngomongnya manis, tapi aktualnya nggak ada, aplikasinya nggak ada, hanya berbicara saja. Kira-kira ibu senang laki-laki yang begitu atau tidak? Senang suami yang begitu atau tidak? Mudah-mudahan itu menjadi doa untuk kita semua. Amin ya Rabbal, agar tidak seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Tidak dipercaya lagi oleh istri. Bahaya. Ketika istri sudah tidak mempercayai suami, itu bahaya. Ngomong katanya, saya pengen pergi ke tempat A, pengen kerja,
tahu-taunya dia main dengan yang lain. Nauzubillah summa nauzubillah, ketahuan. Apalagi kalau lebih sakit lagi, yang ketahui itu bukan dari ngelihat sendiri. Itu nauzubillah summa nauzubillah. Maka itu yang mengerikan. Hilang kepercayaan istri. Ketika hilang kepercayaan istri apa? Walhasil turun derajat suami. Suami derajatnya turun. Yang tadinya suami menjadi tonggak utama di dalam keluarga, namun sakota derajat, jatuh derajatnya. Walhasil apa? Istrinya mulai berpaling pula, mencari pekerjaannya sendiri. Ibu-ibu mencari rizki sendiri. Karena laki-lakinya maunya, janjinya mau kerja, mau mendapatkan hasil sekian, hanya membual saja. Toh di bulan depan ditungguin sama ibu-ibu semua nggak dapat. Uang dapat cuma 20.000. Kira-kira cukup atau tidak? Tidak, Bu. Maka ini dampaknya luar biasa. Maka walhasil ibu membuat usaha sendiri, dagang sendiri. Ada banyak yang begitu kejadian, Bu? Banyak, Bu? Banyak walhasil usaha sendiri. Kemudian ya kecil-kecilan sampai ibu mempunyai hasil sendiri. Karena apa? Karena dampak kekecewaan tadi. Kemudian apa? Sudah tadi beruntun. Kemudian yang keempat adalah bisa hancurnya rumah tangga. Dikarenakan janji-janji yang palsu. Maka ini sudah menjadi klimaks, sudah menjadi yang paling utama. Masalahnya ketika seorang keluarga, ada sebuah keluarga kemudian dia pecah bercerai, naudzubillah summa naudzubillah, karena ingkar janji. Kemudian apa, Bu? Ini banyak bohong. Ini nih, kalau misalkan orang-orang yang banyak bohong seperti ini, nanti suaminya nanti mendapatkan apa, Bu? Innal munafiqina kanu ikhwanas syayatin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik nanti akan diceburkan nanti di neraka yang paling dalam. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kita selalu introspeksi diri, selalu berbenah diri, Bu, minimal dari kita. Kadang suami kita juga, kalau kita dikasih perhatian sama suami, misalkan nanti ya mama, bulan ini papa lagi kurang rizkinya, lagi nggak ada rizkinya, belum dikasih, belum dapat. Nanti ya, kita juga yang sebagai istri, Bu, harus mengerti. Pasti ibu-ibu, maksudnya bukan saya ya, jadi bukan saya istri ya, saya laki-laki. Jadi ibu-ibu semua gitu, sebagai istri semua harus mengerti suami. Kenapa? Karena sesungguhnya semua suami itu pasti mencintai istri. Betul. Dan orang yang mencintai istri pasti dia tidak akan rela bahwa disakiti istrinya. Nauzubillah. Nah, ini termasuk orang-orang yang munafik, Pak Ustadz. Nauzubillah semua nauzubillah nih. Ini bahaya juga kalau suami senantiasa mengumbar janji, lantas tidak menepati janji. Ini jatuhnya zalim kepada istri. Karena kan dipertanggungjawabkan. Betul. Kan ada ijab kabulnya kan, ada Betul, janji betul, setia. betul, Pak Ustadz. Bahkan ada namanya sigat taklik ya, Ustazah. Dan mungkin tahan dulu sebentar, saya mau kasih kesempatan dulu nih, masih di tema kita hari ini ya, Bu ya. Janji-janji melulu nih, mungkin dari jamaah yang ada di studio, ada yang mau ditanyakan sama narasumber kita, boleh? Silakan yang mau bertanya, angkat tangan Ibu. Silakan. Yang mana ya? Sebentar. Oh, ini di sebelah kiri saya dulu. Silakan Ibu, mohon izin. Yang mana nih? Oh, di atas ya. Silakan Ibu. Duduk aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajjah Maimunah dari Majelis Zikir Nariyah Medan. Tepuk tangan. Ustadz, Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau nanya nih. Saya punya temen tuh yang suaminya sangat sibuk. Padahal sudah pernah berjanji akan membawa anaknya jalan-jalan. Namun si istri maklum sih. Tapi kasihan anak-anak. Sudah pernah berusaha menegur, namun malah si suami marah-marah. Bagaimana yang seperti ini, Ustazah? Iya, Ibu. Ibu aja tunggu sebentar ya, biar kita dengar pendapat dulu dari Ustadz Maulana. Mohon izin Pak Ustadz. Ada 4 cara menyikapi suami yang ingkar janji, apalagi merugikan anak-anak. Yang pertama, buat semua istri dimanapun berada, usahakan tanamkan kepercayaan kepada suami. Percayalah, insya Allah dengan adanya kepercayaan berkat dukungan dari istri, makanya suami itu merasa alhamdulillah menjadi superhero. Kemudian sikapi dengan baik.
Belum apa-apa sudah berusaha, kau usah janji deh. Jangan, sikapi dengan baik, insya Allah. Dukung dia. Kemudian nanti yang ketiga ini tentukan sikapnya. Kapan? Ingatkan. Iya, betul. Orang yang menjanji itu senantiasa harus diingatkan. Dan mohon maaf kepada siapapun senantiasa menjaga amanah. Iya, Masya Allah. Nah, Pak, ingatkan, itu kan anak amanah dari Allah. Betul. Digituin aja. Nah ini kan kita dengar dari sisi ayah ya, sisi bapak. Sekarang dari sisi anak dulu nih Ustadz Syam. Bagaimana nih? Ada 3 makhluk astral kan. Jin, setan, dan orang yang punya janji atau utang. Itu hilang dia, gak kelihatan biasanya. Kalau punya utang, punya janji menghilang mereka. Nah kemudian bagaimana cara mengingatkan suami atau suami yang pernah menjanjikan kepada anak. Kalau istri kan gak masalah gitu. Tadi benar sekali yang dikatakan guru kita Ustadz Maulana, bahwasanya istrinya lah yang mengingatkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian ini apa? Melindungi. Termasuk melindungi anak-anak. Melindungi anak-anak. Kalau anak-anak sering dibohongin, maka dia akan mencontoh orang tuanya. Dan anak-anak kalau dijelasin sama ibu itu biasanya lebih tenang. Lebih gitu tenang. Ya. Nah ini gitu. mungkin sekarang dari ibu juga nih, gimana nih pendapatnya, silakan. Baru jadi ibu ya. Baru jadi ibu, alhamdulillah. Dalam kitab Tangkiul Qaul dikatakan akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anakmu dengan memberi nama yang baik, memanggil mereka dengan panggilan yang baik, berbahasa dengan yang baik, kemudian wa ahsinu adabahum, perbagus juga adab mereka. Salah satu memperbagus adab anak-anak kita adalah dengan cara uswatun hasanah, contoh langsung dari orang tua. Ketika orang tuanya sering membohongi atau melanggar janji kepada anaknya, itu otomatis sampai dia besar akan mencontoh. Tapi bagi anak-anak yang suka diajarkan untuk menepati janji dan tidak pernah berbohong, maka dia akan mengikuti apa yang orang tuanya ajarkan seperti itu. Masya Allah, ibu jelas ibu ya. Ibu terima kasih banyak juga pertanyaannya. Tepuk tangan lo dong buat ibu dong, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semuanya. Inilah tugasnya seorang istri yang bisa menenangkan, menjadi pakaian buat suami, bisa melindungi suami juga, bisa menjelaskan kepada anaknya supaya anak tidak salah pengertian. Ini Masya Allah dibuat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih akan mendengarkan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh duet nih Ustadz Syam dengan Ustadz Abdul Kafi di surah Al-Isra ayat 34 sampai dengan ayat 35. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, pemirsa Islam itu Indah yang dimuliakan Allah. Ayat ini sungguh sangat luar biasa, yaitu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus menepati janji kepada orang-orang yang telah kita janjikan. Wala taqrabul malal yatim, janganlah kita sembarangan, janganlah kita sembrono ketika kita mengatur harta anak yatim, karena sesungguhnya mereka sudah mempunyai hak-haknya sendiri. Wa'ufu bil ahd, maka tepatilah janji-janji kepada mereka, tepatilah janji-janji yang telah kita terbarkan kepada siapapun, bahwa sesungguhnya janji akan dimintai pertanggungjawabannya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontoh oleh para anbiya Allah di masa yang lalu. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam,
Wa Ibrahim alladzi waffa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seseorang yang selalu menepati janji. Lalu Nabi Ismail alaihi salam yang menepati janji pula bahwa dia redha ikhlas bahwa disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana shadiqul wa'd. Sesungguhnya Nabi Ismail adalah orang-orang yang dipercaya dan juga menepati janji. Maka bagi para kita semua hadirin pemirsa Islam itu indah, tepatilah janji kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu menepati janji. Betul Ustaz Syam? Masya Allah. Surah Al-Isra ayat 34-35 ini. Wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Bahwasanya di dalam surah Al-Isra ini banyak sekali larangan-larangan yang dicantumkan oleh Allah. Wala taqtulun nafs, ada jangan membunuh, jangan ingkar janji, jangan engkau makan harta anak yatim. Kemudian di ayat selanjutnya Allah jelaskan bahwasanya innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kok kenapa ya kita harus nggak boleh ingkar janji gitu kan? Karena sesungguhnya telinga, mata dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangankan ucapan, pendengaran pun dimintai pertanggungjawaban, penglihatan pun dimintai pertanggungjawaban, bahkan belum diucapkan pun dimintai pertanggungjawaban. Wal fuada, hati manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Ada yang luar biasa dari ayat ini. Innas sam'a wal basara wal fuada. Telinga duluan disebutkan, baru mata, baru hati. Ternyata ada rahasianya, Bu. Ternyata manusia yang lahir, baru lahir, indera yang paling berfungsi daripada bayi tersebut adalah telinganya. Kemudian beranjak dewasa, indera yang paling berfungsi adalah matanya. Kemudian ketika dia tua, maka indera yang paling berfungsi adalah hatinya. Maksudnya apa? Kalau jamaah sekalian mau anaknya jadi penghafal Quran, mau menjadi orang pintar, dari kecil diajari melalui telinganya. Dari kecil diperdengarkan Al-Quran. Lagi macet di jalan, putar MP3 Al-Quran melalui mobil gitu kan. Karena telinganya paling berfungsi. Kemudian setelah mulai dewasa, mulai sekolah, itu matanya. Maka rajin membaca anak sekolah nih. Anak sekolah sampai kuliah. Lalu orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua kita kalau sudah mulai tua, itu gampang tersinggung nggak, Bu? Gampang. Kenapa? Karena mata, telinga, otaknya sudah menurun kemampuannya, tapi hatinya naik. Makanya jadi sensitif. Innahu kana mas'ula kan, wal fuada, hatinya yang paling berfungsi. Makanya sedikit-sedikit dia enggak berpikir lagi, langsung tersinggung aja. Oh, mungkin anakku enggak suka lagi sama aku, langsung tersinggung. Kenapa? Karena hatinya yang paling dipakai, bukan otaknya, bukan matanya, bukan telinganya lagi gitu, Ustaz. Masyaallah. Wal fuada kul ulaika kana anhu mas'ula. Masalah janji, pernah janjiin cewek enggak? Enggak lah, saya emang enggak pernah janjiin cewek lah. Masa sih? Sedikit-sedikit. Aduh, Mas halal. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih dua ustadz muda, ya kan hebat loh Pak Ustadz. Ustazah Sifa boleh sama-sama maju ke depan sini. Sesuatu yang luar biasa kalau anak-anak muda itu bagus banget suaranya. Nah Pak Ustadz, ini maksudnya saya senang nih, ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat semua ya jamaah yang ada di rumah yang masih muda nih. Ini ada Ustadz Syam, ada Ustadz Abdul Kafi, walaupun masih muda tapi alhamdulillah pengetahuan ilmunya untuk bicara masalah Al-Quran itu luar biasa. Mungkin bisa belajar dari beliau ini, mudah-mudahan semuanya bisa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah nih. Nah sekarang kita kembali lagi nih ke tema kita hari ini nih. Ini masih ada tausiah nih dari Ustazah Sifa nih Pak Ustadz nih, mohon izin nih sebelumnya. Ustazah Sifa, bisa dijelaskan sedikit tentang tergolong dan balasan apakah yang didapat oleh suami yang mengingkari janjinya? Mohon izin waktunya, silakan. Ya, izinnya Ustadz Maulana ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan begitu panjang tentang ciri-ciri orang yang suka mengingkari janji. Sekarang suami yang suka mengingkari janji termasuk dalam golongan apakah? Pertama, ibu yang harus kita cermati, para pemirsa Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masuk ke dalam golongan al-munafiqun, orang-orang yang munafik. Al-munafiqun terbagi dua menurut para ulama. Satu, an-nifaqul i'tiqad. Nifak atau kemunafikan dalam hal i'tiqad, akidah, keyakinan. Ya, dalam hal i'tiqad, akidah, keyakinan. Ketika orang sudah berjanji, dia beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat, puasa, apapun yang Allah perintahkan, tapi hatinya tidak cenderung kepada Allah, ini disebut dengan munafik al-i'tiqad, munafik dalam hal akidah. Yang kedua ada an-nifaq amali, kemunafikan dalam hal perbuatan atau ucapan qaul. Ketika seorang suami berjanji kepada istrinya, ada dalam lagu, Bu, kita suka kenal tuh ya, lagunya Roma Irama, kau yang memulai, gimana? Kau yang mulai, kau
Bagaimana? Coba Evi lah, Evi. Evi dong. Mbak Evi lebih hafal kayaknya ya. Evi dong. Satu, Kau gimana? yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Indah banget ya, Masya Allah. Jadi itu salah satu sindiran lagunya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini disebut nifak amali, dari kaul perkataan. Jadi orang yang suka berjanji tapi dia ingkari, dia termasuk golongan al-munafiqun, orang-orang yang munafik. Bu, coba kita berkaca kepada kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka sudah berjanji kepada Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan deketin ini pohon. Ini buah khuldi jangan dideketin. Kalau enggak kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Tapi apa? Ternyata setan menggoda mereka. Mereka mengingkari janjinya. Diusir mereka dari syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Adam Hawa diusir dari syurga. Yang kedua, orang yang senantiasa mengingkari janji termasuk golongan kawannya syaitan. Inna syaitana kana lakum aduwwum mubina. Sungguhnya syaitan musuh yang paling nyata buat manusia. Jangan hanya dalam rumah tangga setan mengganggu, tapi ketika pengajian halaqah seperti ini gangguan syaitan banyak. Betul atau tidak? Syaitan dagangannya dua, dedek sama duri. Dedek itu ditaruh di mata para jamaah, makanya ngedengerin ceramah tausiah bawaannya ngantuk. Dari tadi saya lihat di belakang nunduk itu ngantuk apa khusyuk? Yang kedua, duri ditaruh di bawah tempat duduk kita, makanya orang ngaji duduknya nggak bisa diem, Bu. Geser kanan, geser kiri, untung nggak tengkurap ya. Nah itu yang dua hal yang setan jual bagi orang-orang yang suka melakukan ibadah. Begitu juga setan ya'iduhumus syaitan wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura dalam surat An-Nisa. Jadi orang yang suka mengingkari janji termasuk dalam golongan setan. Karena setan ini sesungguhnya senang kepada orang-orang yang mengingkari janji, bahkan kerjaannya adalah selalu memberikan tipu muslihat agar orang tidak pernah menepati janjinya. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingkari janji, satu termasuk golongan orang munafik, yang kedua termasuk kawannya setan, dan yang ketiga mereka termasuk dalam golongan al-fujur, orang yang durhaka dan senantiasa diberikan azab nanti di akhirat, narun hawiyah, dengan neraka yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah. Serem Mana ya, ada Pak orang Ustadz, ya? suka kalau orang suka ingkar janji. Nauzubillah Pak Ustadz, jangan dong. Serem. Aja. Lebih baik telur hari ini daripada ayam besok. Nah. Kalau telur hari ini sudah pasti. Betul. Kalau ayam belum tentu. Betul, Bisa betul, jadi betul. terbang ayamnya. Nauzubillah, jangan berharap sesuatu yang belum pasti. Iya. Nggak usah menjanji-janji nih. Saya mau kasih kesempatan dulu nih sebelum kita lanjutkan lagi dengan bintang tamu kita Evi. Ada yang mau ditanyain gak sama narasumber kita? Silakan Evi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyanyi dulu kodongnya. Apa lagi kodongnya? Jerah. 1, 2, 3. Jerah berjanji. Ganti lirik ya. Ya, Udah. Itu namanya di PHP. Iya, itu udah Enggak, kasihan orang lagi mau nanya dulu suruh nyanyi. Silakan Evi. Evi mau bertanya nih, jika seorang suami nih sudah meninggal, tetapi suaminya masih mempunyai janji tetapi belum ditepati kepada istrinya, walaupun istrinya sudah mengikhlaskan, apakah itu kelak masih mendapat hukuman dari Allah? Oh, diminta pertanggungjawabannya pada saat di akhirat nanti. Apakah seperti itu? Nah, ya Allah, ini bagus banget nih. Ustadz Maulana, silakan, mohon izin Pak Ustadz. Makanya ketika orang meninggal selesaikan 3, bayarkan utangnya, bayarkan nasarnya, dan tunaikan wasiatnya. Bayarkan utang sekecil apapun itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ketahuilah, sekalipun ibaratnya sudah diikhlaskan, dimaafkan, otomatis ia memaafkan dan mengikhlaskan itu pun dapat pahala. Dan pembayaran di hari kemudian bukan materi, bukan uang, tapi pahalanya diambil. Hati-hati, pahala salatnya, pahala puasanya bisa keambil itu. Pertanggungjawaban tetap ada, karena ada namanya yaumul hisab. Yang kemudian yang kedua ada nasar, janji kepada Allah untuk melaksanakan satu ibadah yang sunat, dijadikan wajib. Kemudian adalah wasiat-wasiat yang harus ditinggalkan. Istri yang baik pasti sudah menghalalkan, mengikhlaskan, memaafkan. Tapi setidak-tidaknya tetap akan diminta pertanggungjawabannya atas apapun yang dia lakukan. Bayangkan istri yang seperti ini kan mendapatkan pahala yang luar biasa. Betul. Karena kesabarannya atas diberikan janji oleh suaminya. Masya Allah, tuh dari Ustadz Maulana ya. Coba dari Ustadz Syam, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Tadi guru kita sudah menjelaskan bahwasanya itu harus dibayarkan kan.
Tapi kalau pada saat orang meninggal, biasanya yang dibayarkan itu istri yang bayarin ke orang lain, utangnya keluar. Kemudian bagaimanakah dengan istri yang sudah mengikhlaskan? Insya Allah suaminya akan terbebas gitu kan, terbebas dari janji tersebut. Cuman akan ditanyakan, kenapa kau berjanji? Kenapa kau menjanjikan? Apa yang sudah kamu lakukan dengan janji tersebut? Apakah engkau sudah berusaha sebelum meninggal dunia? Karena meninggal ini kan bukan kita yang tentuin. Tapi kalau misalnya dia memang tidak ada usahanya untuk menepati janji, ya ini yang pasti dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah. Ustadz Kafi silakan. Iya, maka ketika sebelum atau lagi sakit atau sebelum sakaratul maut, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, istri wajib tahu apa saja yang belum. Maka ditanyakan, misalkan apa nih yang belum ditanyakan sesuai hutang-hutangnya. Karena al-wa'du dainun, janji adalah hutang, apalagi terhadap istri. Maka ditanyakan, itu yang lebih baik, pernah punya hutang atau tidak, pernah punya masalah atau tidak. Jika memang ada, maka segera bayarkan. Karena kan jatuh ketika ada orang yang meninggal, kemudian jatuh tanggung jawabnya kepada ahli warisnya. Bukan cuma hartanya ya, tapi hutangnya juga. Buat laki-laki dimanapun berada, mohon maaf. Ya. Kadang-kala orang tidak sadar, maharnya belum kebayar. Astagfirullah. Kan dengan mahar dengan mahar 1 setel emas utang. Waduh. Kan harus ada tunai di situ. Betul. Kalau dia tidak sebutin atau utang atau perjanjian belum kelar, dia akan berutang sampai seterusnya. Nah. Ini kadang-kadang seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya istrinya mengikhlaskan tadi, insya Allah nggak ada masalah ya Pak Nanti Ustadz ya. digampangkan semua itu. Oh. Janganlah. Jelas ya Evi ya. Kalau bisa jangan kebiasaan. dibiasakan juga seperti itu. Tapi intinya kalau pada berhutang pada orang lain, tanggung jawab keluarga. Berhutang kepada istri tergantung istrinya. Kalau memang mengikhlaskan insya Allah ya. Terima kasih banyak Evi. Tepuk tangan dong buat Evi. Ini Masya Allah buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Yang mau curhat ke sini boleh. Langsung aja kirim curhatannya. Boleh gak sesuai dengan tema gak ada masalah. Kirim ke islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah nih seperti yang bagus ini curhatannya akan kita telepon. Nah saat ini kita akan menghubungi seorang jamaah Islam itu Indah yang mempunyai masalah yang insya Allah pada hari ini masalahnya akan diselesaikan. Insya Allah. Silakan. Sudahkah terhubung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu curhatannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, sejak kecil saya punya sifat ya jelek lah Ustadz. Suka marah, kadang-kadang arogan, termasuk anak keras kepala. Kemudian iri, suka ngebantah terutama sama ibu. Mama saya tuh kadang-kadang sering gak peduli sama saya Ustadz, karena terlalu sibuk kali ya. Terus di sekolah gitu juga Ustadz, saya merasa dimusuhi sama teman-teman, padahal saya udah berusaha baik. Kemudian saya sering dicap anak yang suka bermasalah dengan teman-teman lain. Tapi saya ingin berubah Ustadz, adakah cara untuk merubah sifat saya ini Ustadz? Terima kasih. Iya Ibu jangan ditutup dulu teleponnya ya, kita coba urutkan dari Ustadz Syam dulu, silakan dijawab. Ibu, salah satu cara Ibu mau berubah yang pertama sudah Ibu lakukan, yaitu mengakui bahwasanya arogan, pemarah, keras kepala, iri hati adalah sifat buruk. Ibunya sudah mengakui dan sudah mengakui bahwa ada dalam dirinya. Sekarang berusaha untuk melepaskan sifat-sifat atau sikap-sikap buruk tersebut. Caranya bagaimana? Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena yang namanya karakter, yang namanya sifat bukan tidak mungkin untuk dirubah, tapi memang agak sulit. Dengan cara apa? Kita berzikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena hati kita yang lagi bermasalah nih. Kalau ada sifat buruk tuh yang bermasalah adalah hatinya. Kalau hati kita tenang, insya Allah, kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan dengan mengingat itu, selalu mengenang itu, kalau kita akan dimintai pertanggungjawabannya, insya Allah kita akan lebih mengerem diri. Tidak ada orang yang bisa membunuh nafsunya, tapi bisa mengerem nafsunya. Ini kan nafsu nih, marah, arogan, itu nafsu semua. Kita akan ngerem dan mengendalikannya, insya Allah. Ustadz Kafi silakan. Iya, yang paling utama adalah perbaiki sholat. Sholatnya dulu. Maka sholat adalah menjadi yang utama. Apabila di dalam sholat, karena itu banyak sekali nilai-nilai, kita ada sabar di situ, on time waktu di situ mengerjakannya. Maka perbaikilah sholat. Niat khusyuk, mudah-mudahan insya Allah segala sifat-sifat iri, hati, dengki, marah, semuanya mudah-mudahan ketika sholatnya baik, maka itu akan berimbas kepada amalnya juga baik. Karena jangan sampai ketika kita mempunyai sifat pemarah, iri hati dan lain sebagainya, itu nanti akan berimbas, Allah yang mengingatkan kepada kita. Itu jangan sampai. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Masya Allah. Ustazah Sifah silakan. Ya, inna min akbari zunub, salah satu dosa yang besar adalah hukukul walidain. Ialah
kita durhaka kepada orang tua. Seburuk apapun ibu kita, dia tetap ibu kita. Kadang yang menjadikan hati kita keras karena kita jauh dari orang tua. Mereka sudah jauh, kita pun menjauh. Biar seburuk apapun mereka dekatin. Dan yang kedua, kalau kita ingin berubah, itu harus dimulai ibda binafsik dari diri kita. Cari pergaulan atau lingkungan yang memang bisa merubah kita. Bergaul dengan orang-orang solih. Kalau kita masih stagnan di situ, maka kita tidak akan bisa berubah. Tapi kalau kita pindah kepada lingkungan yang bisa merubah kita, disitulah kita bisa memperkuat cara perubahan kita untuk lebih baik nantinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Masya Allah. Ibu mungkin mau ditanggapi dulu, mungkin ada dari pendapat tadi narasumber kita, silakan. Ya, makasih Ustadz dan Ustazah. Saya udah berusaha berubah, tapi setiap misalnya saya melakukan kebaikan, justru teman-teman ngeledek. Sejak kapan lo insaf? Sering digituin, akhirnya saya gimana ya? Ya Ustadz ya. Iya. Ustadz Maulana, iya. Orang mau berubah itu memang banyak ujiannya. Makanya ada 5 tahap yang kita lakukan. Ada 5 cara yang kita lakukan. Yang pertama, jadilah korban. Bagaimana kalau saya jadi korbannya? Sehingga orang tidak akan mau mengulangi lagi perbuatan arogannya, emosinya, marah-marahnya, atau apapun. Nah, yang kedua, bayangkan akibatnya berupa dosa, siksaan. Kemudian menjadilah manusia baru, sebagaimana tadi yang diungkapkan oleh Ustaz Abu Kafi sama Ustaz Sipa, dikatakan bahwa kita harus bertobat, mengganti atau berbuat baik sebaik-baiknya. Kemudian ini nih, mohon maaf, 2 ini yang harus kita jaga. Penting ini yang 2. Apa itu? Cari teman baik. Cari teman baik. Karena walaupun kita sudah tobat, tapi pergaulannya masih salah, ini bahaya juga. Dan yang kelima, luar biasa loh. Kalau kita bisa ambil lagi yang kelima, kalau bisa tingkatkan lagi apa? Ayo belajar dari orang yang buruk sifatnya. Saya ulangi, belajar dari orang yang buruk sifatnya. Kalau kita ada orang arogan, bohong, janji sama kita tidak enak, tidak dia tepati, begitu pula perasaan orang. Jadi gitu ya. Jadi tahapan-tahapan ini, jadi korban dulu atau akibat dari kemudian bertobat, kemudian cari teman pergaulan yang baik, lingkungan yang bagus, kemudian gimana menyikapi kalau kita jadi korbannya juga seperti itu. Ya Pak Ustadz. Lihat, belajar dari orang buruk. Betul. Masya Allah, gimana Ibu? Ya mudah-mudahan sudah bisa melegakan hati. Amin. Ibu ya. Ayo, enggak apa-apa. Bertahap, enggak apa-apa. Halo? Iya, alhamdulillah. Jadi enggak apa-apa, bertahap ya. Iya, makasih banyak Ustaz. Iya. Sama-sama Ibu. Iya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan nih permasalahan ini bisa jadi pengalaman juga buat yang lain ya, bisa jadi pelajaran. Masya Allah, luar biasa. Buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana agar dijauhkan dari sifat mengingkari janji. Dilanjutkan dengan tausiah dari Ustazah Syifa tentang apakah yang harus dilakukan jika istri memiliki suami yang mengingkari janji. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbicara berdusta, berjanji mengingkari. Hari ini kita disadarkan dengan atas janji-janji yang pernah kita ucapkan. Janji kepada manusia. Bahkan ada janji sejak dalam janin, dalam perut. Alastu li rabbika, bukankah saya Tuhanmu, kata Allah kepada sang janin yang akan keluar jadi bayi dan seterusnya. Ketika kita berkata saya mau, maka hiduplah, membesar sampai balik dan seterusnya. Tapi kalau sang anak bayi dalam kandungan berkata saya tidak mampu, maka mati dalam kandungan atau ketika dilahirkan atau meninggal sebelum balik. Kalau begitu kita semuanya punya janji yang harus dipenuhi. Terutama ketika sudah menjadi suami, hati-hati. Janji itu akan ditagih dan diminta pertanggungjawabannya. Karena sosok laki-laki itu adalah penanggung jawab. Pertanyaannya, bagaimana agar suami dijauhkan dari sifat ingkar janji? Ketahuilah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim memerdekakan diri pada agama dengan cara apa? Ingatkan diri kita akan perintah Allah sehingga kita dalam artian belajar untuk mengenal agama. Amin.
Mau tidak ingkar janji. Dekat dengan Allah dengan belajar agama. Kemudian menunaikan janji adalah ciri-ciri orang beriman. Kalau mengakui diri kita beriman, maka tanggung jawablah. Karena orang beriman, aman orang daripadanya, aman atas janjinya, aman dari ucapannya. Ingat, kalau binatang yang diikat adalah, yang dipegang adalah talinya kan? Tapi kalau manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Bahkan kepada binatang pun kita tetap memenuhi. Pas datang ayamnya tidak ada. Harusnya ada. Itu aja. Kemudian yang ketiga, ingkar janji adalah perbuatan syaitan. Artinya apa? Orang-orang yang ingkar janji sudah mempersamakan dirinya dengan syaitan. Ini bahaya. Ketika orang mengingkari janji, maka dia sudah menggampangkan. Sebagaimana dia menjanjikan sesuatu, tipu muslihat. Yuwaswisu, bisikan-bisikan, hati-hati. Mohon maaf, karena ketika orang ingkar janji, maka dia termasuk kaum yang durhaka, melakukan kedurhakaan. Hati-hati, banyak yang menjadi korban atas janji tersebut. Bisa jadi setelah engkau menjanjikan, dia yang kau janjikan, dia janji lagi sama orang. Nanti saya akan dikasih, padahal tidak dikasih. Kan banyak ibu-ibu, saya mau pergi ke Jogja. Nanti kalau saya pulang, saya kasih kamu oleh-oleh baju batik. Pas ditanya, mana baju batiknya? Tidak lewat di toko batik. Tidak ada urusan. Siapa suruh menjanji? Ketahuilah orang yang suka menjanji, kafaratnya adalah apa? Memberi makan orang miskin, membelikan pakaian orang miskin, atau sekalian memerdekakan budak. Kalau ketiga-tiganya tidak mampu, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Jadi jangan pernah berkata insya Allah ya, kalau Anda tidak bisa memenuhi puasa 3 hari. Banyak itu ibu-ibu insya Allah nanti. Matu picina, matu. Banyak begitu itu. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa selamat dari setiap janji yang kita ucapkan. Amin. Ya, sangat bisa kita ambil tadi ya. Pelajaran banyak dari Ustadz Maulana. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kita mengucap insya Allah dengan sangat mudah, kecuali kita benar-benar akan mengerjakan hal tersebut. Untuk pemirsa, Islam itu indah dimanapun Anda berada, para ibu, jamaah sekalian, dan khususnya saya. Ketika kita menyikapi suami kita yang sering mengingkari janjinya, maka ketahuilah, kata maaf adalah kata yang paling bisa meredam kemarahan. 3 ucapan yang bisa membuat kita menjadi sayang kepada orang lain. Pertama, terima kasih. Yang kedua adalah kata maaf. Dan yang ketiga adalah kata tolong menolong. Itu 3 hal yang bisa membuat cinta kasih semakin bertambah. Coba kita berkaca. Kita berkaca kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah, beliau mempunyai seorang istri yang bernama Siti Rahmah. Siti Rahmah adalah seorang istri yang sangat taat kepada suaminya. Ketika menikah dijanjikan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Tapi suatu ketika dalam hidupnya, Nabi Ayub alaihissalam pernah diuji oleh Allah dengan hilangnya semua yang dia miliki. Hilangnya harta kekayaan, wafatnya anak-anaknya, hilangnya semua yang dia miliki, bahkan meninggalkan seluruh istri-istrinya, kecuali 1 istri yang selalu taat dan tidak pernah meninggalkannya. Siapa dia? Itulah Siti Rahmah, istri yang taat dan selalu ada di samping suami ketika suami sedih ataupun senang. Coba kita lihat lagi kisahnya. Subhanallah, Nabi Ayub alaihissalam ketika itu jatuh miskin. Beliau kena penyakit yang sangat parah, bahkan diusir dari kampung halamannya. Tapi apa yang dilakukan Siti Rahmah? Beliau tetap ikut. Bahkan beliau meraung nangis dan berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku akan tetap ikut kepadamu walaupun engkau diusir dari kampung dan tidak diakui lagi oleh masyarakat." Sampai di suatu kampung, mereka tidak diterima. Akhirnya mereka tinggal di tengah hutan. Siti Rahmah karena saking cinta dan taat kepada suaminya, beliau mencari makan, nafkah, karena suaminya tidak bisa lagi menafkahi dirinya.
Beliau bekerja ditolak, di tempat sini ditolak, dimanapun ditolak. Kenapa? Karena orang tahu beliau adalah istri dari seorang yang memiliki penyakit dan orang yang sudah jatuh miskin. Tapi apa yang dilakukan Siti Rahma? Beliau tetap pada pendiriannya, setia kepada suaminya, mencari pekerjaannya, berikhtiar untuk bisa menafkahi suaminya. Ketika pulang beliau membawa makanan untuk suaminya. Suaminya berkata, karena keduanya adalah suami yang solih dan istri yang solihah, maka suaminya bertanya, wahai istriku, halalkah makanan yang kau bawa? Apakah ini bisa aku makan? Kalau tidak halal aku tidak akan memakannya, wahai istriku. Ini ajaran yang bisa kita tiru nanti di rumah. Apa kata istrinya, wahai suamiku, ini halal, ini bisa engkau makan. Kalau ini tidak halal aku tidak akan membawakannya untukmu, wahai suamiku. Kenapa Siti Rahma mempraktekkan hal seperti ini? Karena dulu Nabi Ayub ketika sehat, mempunyai rizki dan menafkahi dirinya, selalu membawakan makanan yang halal dan tidak pernah dari hal-hal yang haram. Ini bisa kita contoh janji setia seorang istri kepada suaminya. Ketika itu Siti Rahma diusir oleh suaminya. Kenapa, Bu? Karena ketahuan makanan yang dia bawa adalah hasil dari dia potong rambutnya, dia jual. Padahal rambut ini adalah rambut mahkota bagi perempuan dan kesayangan suaminya Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah, walaupun sudah diusir, tapi istrinya tetap mengawasi suaminya. Apakah suamiku masih sehat? Apakah suamiku masih hidup? Itulah salah satu janji setia. Maka sebagai seorang istri, mari sama-sama kita maafkan janji-janji yang pernah berlalu. Jika itu masih bisa dimaafkan, jika tidak bisa dimaafkan, semoga Allah yang lebih tahu balasan apa yang nanti akan dikembalikan kepada suami kita. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apapun yang kita dengarkan tentang tema kita hari ini bisa jadi pelajaran buat kita semua dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Ustazah Syifa, terima kasih banyak buat Evi, boleh sama-sama maju ke depan. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah jauh-jauh datang dari Medan dan juga datang dari Papua. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah. Mungkin sedikit informasi buat jamaah yang di rumah yang punya grup qasidahan yang ingin tampil di Islam Itu Indah, boleh silakan daftarkan grupnya. Maksimal 12 orang ya. Dikirimkan videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.